Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkan atas agama-agama sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, diberkahi hidupnya, dilimpahkan rezekinya, dan disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi atau satu tema dengan judul Kisah Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagi umat muslim pasti sering mendengar yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tetapi masih banyak yang tidak mengetahui siapakah beliau. Beliau adalah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang soleh, alim tinggi ilmunya, dan memiliki akhlak yang baik serta selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi serta meninggal pada tahun 565 Hijriah 1166 Masehi. Beliau juga merupakan pendiri tarekat Qadiriyah yang banyak dianut umat Islam di berbagai dunia. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki banyak gelar, diantaranya Al-Baz Al-Ashhaba, si burung raja wali kelabu, dan Muhyiddin atau penghidup agama. Nasab dan silsilah garis keturunannya bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti kebanyakan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dengan karomah tersebut, seorang waliullah bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ulama paling banyak memiliki karomah, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Nah, ini akan kita bahas mengenai kumpulan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani secara lengkap. Semua manaqib, cerita keajaiban, kesaktian, dan kehebatan di bawah ini bisa terjadi karena kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tentu saja semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala halnya. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor ular. Pada suatu hari di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta murid-muridnya yang lain, tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majlis itu pun berlari tunggang langgang ketakutan, tetapi Syekh Al-Jilani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu ular itu telah naik pula ke lehernya, namun Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dan dari badan Syekh, dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu ular itu pun gaib. Kami pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan seekor burung pada suatu hari. Ketika Syekh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majelis itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Wahai angin, ambillah kepala burung itu." Seketika itu juga burung itu telah jatuh ke atas majelis itu dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Syekh. Maka takjublah para hadirin di majelis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian karomah yang lain yaitu mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin pada suatu hari. Di dalam tahun 537 Hijriah, seorang laki-laki dari kota Baghdad, dikatakan oleh setengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Baghdadi, telah datang bertemu dengan Syekh Jilani, berkata bahwa dia mempunyai seorang anak darah cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak darahnya itu, anak-anak perawannya itu telah diculik atau diterbangkan di atas anjing rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Qart. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan di sekelilingmu di atas tanah. Kalau engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah, dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir telah terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu atau keinginanmu. Katakanlah kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuan itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang coba menakut-nakuti, yang mencoba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan, dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada laki-laki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu? Apakah keinginanmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi disertai dengan seluruh anggota rombongan. Salah satu kisah karomahnya adalah tatkala ia bertarung melawan setan, iblis, dan hawa nafsu. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Kisah karomah wali Allah yang ditakdirkan bahagia sejak dalam kandungan. Syekh Utsman As-Sirafani menceritakan bahwa ia pernah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan pernah bermukim sendirian di kawasan Gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan mendatanginya dengan berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian. Para setan tersebut membawa berbagai macam senjata serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan melemparinya dengan bola api. Menghadapi kejadian seperti itu,
Syekh Abdul Qadir Jailani justru merasakan ketentraman dalam hatinya yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara hatinya yang berkata, "Berdirilah dan serang mereka, wahai Abdul Qadir Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Kemudian ia melemparkan satu serangan kepada para setan. Sontak setan-setan itu berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu ada sesosok setan yang mendatanginya dari tengah para setan yang berlari menjauhi darinya. Setan tersebut kemudian berkata, "Pergilah dari sini atau aku akan melakukan sesuatu yang tidak engkau inginkan." Setan tersebut memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkait akibat yang akan diterimanya jika tidak meninggalkan wilayah tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan dan membuatnya setan itu berlari menjauhinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung, ucap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia juga melihat setan itu diterkam oleh api dan terbakar hangus. Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh sosok yang wujudnya menyeramkan, bau badannya menjijikan dan memuakkan. Sosok tersebut mengatakan, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas meminta iblis tersebut pergi. Ia mengatakan bahwa sama sekali tak percaya pada iblis tersebut. Seketika ada sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan sangat keras. Hal ini membuat iblis terjungkal dan melesat ke dalam tanah. Ia pun menghilang tanpa jejak. Iblis itu kembali mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk yang kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Namun tiba-tiba dengan cepat ada seseorang memakai jubah penutup kepala berlari ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menunggang kuda berwarna kelabu. Dengan tangkas orang berjubah itu melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat itu, iblis lari terbirit-birit meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani kembali bertemu dengan iblis itu untuk yang ketiga kalinya. Ia melihat iblis sedang duduk dengan jarak yang agak jauh darinya, dengan berlinang air mata dan sekujur tubuhnya dipenuhi debu. Iblis itu berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Syekh Abdul Qadir Jailani lantas menjawab, "Nyahlah kau dari sini. Pergilah kau dari sini sang terkutuk, karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri dengan perlindungan Allah untuk melawanmu." Mendengar hal itu, iblis lalu berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagi ketimbang kejepit besi neraka." Ada sejumlah karomah Abdul Qadir Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam. Salah satunya terbang ke udara dan menghidupkan orang mati. Benarkah demikian? Karomah adalah hal atau kejadian luar biasa yang sulit diterima akal dan kemampuan manusia biasa. Pada umumnya karomah terjadi pada diri seseorang yang berpangkat wali. Salah satu wali yang menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama, wali dan tokoh sufi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Beberapa karomah Abdul Qadir Jailani termaktub dalam sejumlah kitab dan masih banyak yang belum mengetahuinya. 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. 1. Menghidupkan orang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Hal ini bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati meskipun bukan seorang nabi. Suatu saat di hadapan orang Nasrani itu, dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati. Seketika orang Nasrani itu takjub dan memutuskan jadi mu'alaf. Yang kedua, buah apel yang jatuh dari langit. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan Abdullah Al-Mashali. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang kafilah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat. Dia juga meminta sebuah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu jatuh dari langit
ketika dia menengadahkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja apel untuk kafilah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas, sedangkan Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis. Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zalim, sedangkan harum karena dari tangan seorang wali Allah. Yang ketiga, menghidupkan hewan yang mati. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menghidupkan hewan yang mati. Hal ini terdapat pada kitab Jami'u Karamat Al-Aulia ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah dan memberikannya kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya. Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus. Yang keempat, menaklukkan musuh dari jauh. Dalam buku Jawahir Al-Asani ala Luzain Al-Dani, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menaklukkan musuh dari jauh. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batinnya yang bisa menangkap seorang dari jauh. Kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya. Yang kelima, terbang ke udara. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sulit dipercaya adalah terbang ke udara. Melansir Hidayah, dia mampu melayang-layang di udara tersebut. Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa. Yang kemudian yang keenam, membuat bangsa jin takluk. Karomah lain yang ada pada Abdul Qadir Jailani adalah mengajari ilmu agama Islam pada jin jahat. Hal ini bermula ketika wali asal Iran itu diikuti jin saat berada di sebuah padang pasir tandus. Alih-alih takut pada jin tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mengajari ilmu agama pada jin jahat tersebut. Keagungan ulama Syekh Abdul Qadir Jailani membuat bangsa jin takluk padanya. Yang ketujuh, berjalan kilat. Konon Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa berjalan dengan cepat atau secepat kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam. Padahal perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. Yang kedelapan, berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Karomah Abdul Qadir Jailani ini terkenal di kalangan masyarakat muslim Iran. Syekh Abdul Qadir Jailani mampu berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Hal ini bermula ketika dia diundang berbuka puasa oleh 70 muridnya di rumahnya masing-masing. Tidak ada yang mengetahui pada waktu yang sama Syekh Abdul Qadir Jailani ada di antara mereka dalam waktu bersamaan. Yang kesembilan, menghentikan hujan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mampu menghentikan hujan saat berceramah. Menurut Syekh Ali bin Musafir, ini bermula saat orang-orang meninggalkan majelis ketika hujan turun lebat. Namun dengan karomah Abdul Qadir Jailani, hujan lebat itu berhenti saat dia menengadahkan tangan dan kepalanya seraya berdoa. Demikianlah mungkin sekilas atau sepintas tentang kisah dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.